Selamat berjumpa kembali di channel Bapak dan masih setia menontonnya. Dan satu lagi, Bapak meminta agar anak-anak sekalian menonton video Bapak sampai habis dan jangan lupa mengirim klik tugasnya, itu mengirim tugas ke GC Upload dan juga mengirim absennya ke Google Classroom seperti biasanya. Dan juga kita akan memasuki pembelajaran kita baik khusus kelas 12 IPS 1 sampai IPA 6 dan juga 11 IPS 1 dan 11 IPS 4. Semuanya ini sama videonya untuk kata pantarnya ya. Dan nanti setelah ini Anda sekalian menonton video materinya. Udah itu nanti ada video referensinya, jadi nonton sampai habis dan juga nanti ada latihannya Bapak jelaskan sekilas. Oke, sampai sini dulu kata pengantar Bapak. Selamat pagi ya, salam sehat untuk semua dan salam sejahtera. Tuhan berkati. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian dimana berada. Oke, mana itu berada. Oke, kita mempelajari apartheid ya. Apartheid di sini ya adalah mengenai politik pemisahan atau politik rasisme yang ada terjadi di negara Afrika Selatan. Mengapa itu terjadi? Itu karena praktek kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa yang dimulai abad-abad 15 atau abad 16. Oke, kita akan bahas ke pokok pembicaraan. Oke, pengertian dari apartheid artinya adalah politik yang diterapkan oleh pemerintahan di Afrika Selatan itu tentang pemisahan antara kulit putih Eropa dengan kulit berwarna yaitu Afrika. Jadi politik ini adalah pemisahan antara masyarakat berkulit putih dengan berkulit berwarna atau kulit hitam yang ada di Afrika Selatan. Oke. Jadi di politik ini memisahkan karena dilihat dari jenis warna kulit. Ya, jadi adanya perbedaan dan adanya diskriminasi. Oke. Dan politik apartheid itu menjadi kebijakan politik pemerintahan di Afrika Selatan, khususnya pemerintahan kulit putih yang di Afrika Selatan, dengan tujuan melestarikan pemisahan sosial dan dominasi kulit putih sebagai kita jelas tahu itu adalah minoritas atas kulit hitam. Yang kita ketahui kulit hitam itu adalah mayoritas dalam semua aspek-aspek kehidupan masyarakat di Afrika Selatan. Oke, apartheid itu dimulai tahun 1948 pasca Perang Dunia Kedua, dan di situ juga pasca pembentukan negara Uni Afrika Selatan. Ya, oke, latar belakangnya itu kenapa terjadi? Itu dimulai dengan datangnya bangsa-bangsa Eropa, khususnya orang Belanda. Jadi orang Belanda lah pertama kali datang ke Afrika Selatan. Itu tahun 1617 oleh J.V. Riebeeck dari Belanda di Afrika Selatan. Kemudian lama-kelamaan wilayah itu direbut oleh Inggris melalui Perang Boer. Kenapa Perang Boer? Karena ada negara Boer atau Oranje Boer ya, karena kolonial atau masyarakat koloni Belanda di Afrika Selatan membentuk namanya negara Oranye ya atau negara Boer, makanya disebut Perang Boer. Jadi wilayah Afrika Selatan itu memang terbagi dua, ada wilayah pengaruh Inggris, ada wilayah pengaruh Belanda. Jadi wilayah pengaruh Belanda itu direbut oleh pihak Inggris melalui Perang Boer tahun 1899 sampai 1900-an. Oke, sampai sini udah mengerti anak-anak? Oke, kita mulai lagi ini, tambahan lagi. Tahun 1948, Partai Nasional ya, yang dibentuk oleh kaum kulit putih itu memenangi pemilu
dengan cara ya karena berkuasa ya mungkin curang tak apa ya kita kan pasti praduga. Tapi mereka pasti menang Partai Nasional tahun 48. Dan sejak itu dimulailah kebijakan apartheid, politik pemisahan dengan sistem diskriminasi. Dan mereka khawatir, kenapa terjadi itu? Karena khawatir kulit putih itu bercampur dengan kulit hitam. Jadi merusak kemurnian warga kulit putih khususnya bangsa Eropa di Afrika Selatan. Jadi dilarang antara sesama, mereka nggak boleh berhubungan, dan juga perkawinan ataupun hubungan yang lainnya ya tidak diperbolehkan pada masa itu. Oke, struktur masyarakat pada masa itu terdiri dari 4 golongan. Ada golongan kulit putih, ada golongan suku bangsa Bantu, ada golongan Asia atau Pakistan, India, dan ada golongan terakhir itu kulit berwarna, yaitu warna hitam, kulit hitam campuran orang-orang Melayu atau Melayu Cape. Kenapa? Karena orang Melayu juga ada juga berimigrasi atau melakukan imigrasi dari Indonesia atau orang Melayu ke sampai Afrika Selatan. Ada orang Melayu di sana. Kenapa? Karena pada masa penjajahan Belanda mereka membutuhkan tenaga kerja yang murah dan bisa diatur, yaitu dari tanah jajahan yang lain. Itu khusus dari Belanda, itu Indonesia. Makanya ada orang Melayu di Afrika disebut dengan Melayu Cape. Oke, sampai itu sudah mengerti. Oke, usaha penghapusan. Ya. Oke, usaha penghapusan Nelson Mandela ya. Oke, usaha penghapusan praktek apartheid. Politik apartheid itu dikutuk oleh PBB ya, dan itu ditentang oleh masyarakat. Masyarakat yang menentang itu adalah gerakan rakyat kulit hitam. Oke, tahun 61 African National Congress ya dibentuk dan berupaya programnya menentang dengan demo pimpinan Nelson Mandela. Oke, tahun 62 Nelson Mandela ditangkap dan diasingkan di Pretoria. Baru diasingkan lagi ke pulau terpencil ya di wilayah Pasifik. Akhirnya dibalikkan lagi. Jadi dibebaskan kembali. Oke, tahun 62 hingga tahun 90 Nelson Mandela ditangkap dan dipenjarakan. Tahun 90 lah ada perubahan kebijakan oleh pemerintahan kulit putih di bawah pimpinan F.W. de Klerk. Ini orang Belanda asli nih. F.W. de Klerk, François Wilhelm de Klerk ya. Ya, Nelson Mandela atau Nelman dibebaskan oleh F.W. de Klerk tepatnya 11 Februari 1990. Tanggal 2 Mei 1990 perundingan antara pemerintah dan ANC dan membuat undang-undang darurat non rasialis. Ya, terjadi perundingan tanggal 2 Mei. Baru tanggal 7 Juni 1990, de Klerk menghapuskan semua ketentuan dan eksistensi sistem apartheid dengan menghapuskan beberapa peraturan-peraturan yang merugikan masyarakat kulit hitam atau kulit berwarna. Oke, pertama, Land Act. Larangan kulit hitam mempunyai tanah di luar wilayah yang ditentukan. Kedua, Group Areas Act atau pemisahan tempat tinggal kulit putih dan kulit hitam. Baru yang ketiga, Population Registration Act, di mana di sini ada peraturan mewajibkan kulit hitam terdaftar menurut kelompok-kelompok atau marga-marga atau kelompok-kelompok suku mereka, disebut Population Registration Act. Jadi ini ada 3 peraturan yang dihapuskan karena ini akan menyebabkan diskriminasi kulit hitam di tanah kelahirannya. Ya, kita ketahui mayoritas penduduk Afrika Selatan ada kulit hitam. Jadi ini peraturan-peraturan yang bersifat apartheid itu dihapuskan pada masa kekuasaan de Klerk. Kita ketahui ya, karena pengaruh perang dingin juga ya, Afrika Selatan terjadi perubahan dari politik apartheid agar menghindari Afrika Selatan jatuh ke tangan komunis. Kita ketahui warga kulit hitam ini perjuangannya juga bekerja sama dengan pihak-pihak sosialis. Makanya politik apartheid itu dipelihara oleh dunia barat
di atas Afrika Selatan agar mencegah orang kulit hitam ini yang udah terpengaruh oleh komunisme itu tidak dipengaruhi oleh sosialis. Jadi itulah sekilas itu peraturan-peraturannya. Baru tanggal 9 Mei 1994 Nelman ANC terpilih dan dilantik menjadi presiden APSEL dalam pemilu multirasial. Oke, dia inilah tanggal-tanggalnya dan harap ini kronologisnya dan anak-anak mempelajarinya. Kalau kurang lebih tanya langsung komen di YouTube channel Papa. Oke. Ini Nelson Mandela, dia sini adalah foto saat dia bebas dari penjara. Oke, ini dia soalnya. Apa dimaksud dengan apartheid? Apa yang mendorong presiden declare? Nah, Oke, jawab ini di Silma Kertas, upload ke Google Classroom. Oke. Sampai di sinilah pembelajaran kita. Sampai jumpa dan juga salam sehat, salam sejahtera dan Tuhan berkati. Welcome to our channel. Apa yang kalian ketahui tentang Nelson Mandela? Sosok Mandela seolah tak hanya milik rakyat Afrika Selatan. Terbukti ketika ia wafat 2013 silam. Seluruh dunia seolah berduka atas kepergian revolusioner yang dikenal berhasil melawan sekaligus menghapus politik rasisme di Afrika. Biar bisa lebih dekat, kalian simaklah ulasan ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Anak seorang kepala suku. Tahukah kalian bagaimana kehidupan awal seorang Nelson Mandela? Yang belum tahu, kita infokan ya. Mandela lahir di desa kecil Afrika Selatan bernama Mvezo pada 18 Juli 1918, beberapa bulan sebelum Perang Dunia I berakhir. Saat lahir, ia diberi nama depan Rolih Lalha, atau dalam bahasa Xhosa berarti pembuat masalah. Diketahui kakek buyut dari ayahnya, Ngubeng Chuka, merupakan penguasa suku Tembu di teritori Transkei yang saat ini menjadi provinsi Eastern Cape di Afrika Selatan. Ibunya bernama Nosike Nifani, sementara ayahnya Gadla Henry Vakasnyiswa, dikenal sebagai kepala suku setempat sekaligus anggota Dewan Republic of the Orange Free State atau Orange Free State yang kala itu menguasai Afrika Selatan. Kita ulas sedikit ya, Orange Free State ini adalah sebuah negara independen Boer di selatan Afrika pada awal abad 19 yang dikuasai Afrikaner atau orang Afrika berkulit putih keturunan Belanda. Nah, dikarenakan lahir dari tokoh masyarakat setempat, Mandela mendapat akses pendidikan terbaik yang tersedia untuk warga kulit hitam kala itu. Latar belakang pendidikan. Seperti disebutkan sebelumnya, Mandela kecil cukup beruntung lantaran lahir di keluarga menengah. Saat usianya menginjak 7 tahun, ibunya memasukkan Mandela ke sekolah Metodis milik gereja Metodis yang terpengaruh dari gereja Anglikan Inggris. Di sekolah itu Mandela belajar bahasa Inggris, Xhosa, sejarah, dan geografi. Setelahnya ia mengenyam pendidikan menengah di Clark-Harbury Boarding Institute di Enkobo, sekolah bergaya barat yang merupakan sekolah Afrika berkulit hitam terbesar di Chamberlain. Pada tahun 1937, Mandela melanjutkan sekolahnya ke Hilltown, perguruan Metodis di Fort Beaufort. Di bangku kuliah, Mandela melanjutkan Universitas Fort Hare, institusi kulit hitam elite di Alice, Eastern Cape. Di sana, ia belajar bahasa Inggris, antropologi, politik, pemerintahan, pribumi, dan hukum Belanda Romawi. Namun lantaran diskorsing, Mandela pindah dan belajar hukum di Universitas Witwatersrand. Di sana ia menjadi satu-satunya orang pribumi Afrika di fakultasnya dan menghadapi rasisme. Meski demikian, ia tetap berteman dengan mahasiswa Eropa, Yahudi, India liberal, dan komunis. Aktivitas revolusi. Penting buat diketahui awal mula Mandela memilih jalan revolusi saat ia bertemu nasionalis Afrika Anton Lambedi pada tahun 1943. Anthony Sampson dalam bukunya Mandela The Authorized Biography tahun 2011 mengungkapkan,
Lambedi yang saat itu sangat menentang kolonialisme dan imperialisme Eropa. Meski berteman dengan non-kulit hitam, Mandela mendukung pandangan Lambedi dan percaya kalau Afrika kulit hitam terus terbebas sepenuhnya serta hendak menentukan nasibnya sendiri secara politik. Bersama Lambedi, Mandela lalu mendirikan African National Congress Youth League atau ANCYL pada tahun 1944 atas rekomendasi Ketua Partai African National Congress atau ANC kala itu Alfred Bitini Xuma. Nah, aura juang Mandela mendidih setelah undang-undang pemisahan ras atau apartheid diberlakukan. Berakibat pada pemilu Afrika Selatan tahun 1948 hanya boleh diikuti penduduk kulit putih. Mandela dan kader-kadernya di ANCYL yang lalu bergabung di partai ANC menyerukan aksi langsung terhadap apartheid seperti boikot dan mogok yang dipengaruhi taktik masyarakat India Afrika Selatan. Puncaknya saat Mandela terpilih menggantikan Xuma sebagai Ketua Eksekutif Nasional ANC pada tahun 1950. Gerakannya melawan politik rasisme di negaranya semakin menggila. Menjadi tapol selama 27 tahun. Barangkali banyak dari kalian sering mendengar nama Nelson Mandela atau mendapati quotes-quotesnya. Tapi kalian tahu tidak kalau yang bersangkutan pernah dipenjara selama 27 tahun? Ia bahkan disebut-sebut sebagai napi paling terkenal di dunia seperti ditulis Tempo dalam artikelnya. Yap, Mandela yang perjuangannya sangat diinspirasi oleh Mahatma Gandhi ini dibui oleh pemerintah Afrika Selatan lantaran menentang apartheid meski itu dengan jalan damai. Pada tahun 1962 ia ditangkap dan dipenjara karena dituduh sabotase dan merencanakan penggulingan pemerintahan. Mandela yang saat itu berusia 46 tahun diberi hukuman seumur hidup dan dibawa ke penjara di Pulau Robben bersama anggota partai ANC lainnya. Menariknya, seperti dikutip Tempo, meski di penjara, ia disebut-sebut sangat dikagumi oleh narapidana lainnya termasuk para sipir. Menghapus sistem pemisahan ras. Sebelumnya kalian tahu tidak sih seperti apa bentuk pemisahan ras ini? Kita kasih tahu sedikit ya. Jadi sistem yang diberi nama apartheid ini memaksa orang kulit putih dan non kulit putih hidup di wilayah berbeda. Belum lagi orang kulit putih dilarang menikahi orang kulit hitam. Begitupun sebaliknya. Berbagi meja di restoran, tidak boleh duduk bersama di bus, hingga sekolah yang dipisah. Pokoknya semua hal mesti terpisah. Meski demikian, pemisahan tersebut tetap sangat merugikan orang asli Afrika. Ya, seperti diketahui, tidak ada satupun penduduk kulit hitam yang jadi pejabat ataupun orang kaya. Mereka kebanyakan bekerja sebagai pembantu, buruh di pertanian, dan pabrik-pabrik serta tambang emas milik pemerintah. Nah, setelah lama berjuang yang dimotori oleh Partai African National Congress atau ANC dan Mandela, pada tahun 1988, pemerintah Afrika Selatan mulai berubah. Salah satunya dengan memperbolehkan siswa kulit hitam berkuliah di Universitas Kulit Putih. Pada tahun 1990, Presiden baru Afrika Selatan Frederick William de Klerk membebaskan Nelson Mandela yang kemudian setuju untuk mengakhiri perseteruan. Yang jadi presiden kulit hitam pertama. Nah, setelah Mandela dibebaskan pada tahun 1991, ia lalu terpilih sebagai pemimpin Partai African National Congress atau ANC, dan untuk pertama kalinya, Partai Berhaluan Nasionalis Afrika itu boleh dipilih oleh orang-orang Afrika berkulit hitam pada pemilu yang berlangsung pada tahun 1994. Pada pemilu 94 yang berlangsung demokratis itu, ANC memenangkan suara mayoritas rakyat Afrika yang kemudian disusul Nelson Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Seperti seorang pahlawan, terpilihnya Mandela disambut di seluruh dunia sebagai negarawan besar dan bapak penyelamat demokrasi Afrika. Pelantikan Mandela dilangsungkan di Pretoria pada tanggal 10 Mei 1994. Acara ini dihadiri 4.000 tamu termasuk pemimpin dunia dari berbagai latar belakang. Dalam buku Mandela, A Biography yang ditulis Martin Meredith tahun 2010 mengungkapkan, saat Mandela dilantik pada 10 Mei 1994, peristiwa bersejarah tersebut disiarkan ke seluruh dunia dan disaksikan lebih dari 1 miliar penonton. Selain itu, acara tersebut dihadiri sekitar 4.000 tamu termasuk pemimpin dunia dari berbagai negara, ideologi, dan latar belakang. Penghargaan.
Tak ada habisnya kalau membahas Nelson Mandela, terlebih kalau yang kita bincang soal penghargaannya. Jadi ya, kita sebut beberapa saja. Pada tahun 1993, bersama Frederick William de Klerk dianugerahi Nobel Perdamaian. Lalu PBB pada November 2009 menetapkan ulang tahun Mandela 18 Juli sebagai Hari Mandela yang diperingati secara internasional yang menandakan kontribusinya untuk perjuangan melawan rasisme. Kemudian dari pemerintah Amerika Serikat, ia dianugerahi Presidential Medal of Freedom yang diketahui merupakan penghargaan tertinggi di Amerika Serikat. Lalu ada anugerah Order of Canada, bintang jasa tertinggi dan tanda kehormatan dari pemerintah Kanada, serta hadiah perdamaian Lenin dari pemerintah Uni Soviet. Di Asia, Mandela menerima Bharat Ratna, sebuah penghargaan tertinggi dari India, serta Nishan-e-Pakistan dari pemerintah Pakistan. Tidak ketinggalan, Ratu Elizabeth II juga memberinya Mandela Bay Grand Cross of the Order of St. John and Order of Merit. Dan ya, masih banyak lagi. Untuk mengetahuinya lebih jauh, kalian bisa baca bukunya Long Walk to Freedom. Itulah sejumlah fakta terkait Nelson Mandela, pahlawan yang benar-benar mendamaikan dunia. Surga untukmu Nelson Mandela, rest in peace. Caught in the crossfire.